Oke, selamat pagi. Hari ini kita belajar produk kreatif. Yang ada fotokopian silakan dibuka. Halaman 43, bagian F. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi di situ peraturan hukum HAKI di Indonesia dapat ditemukan dalam yang pertama UU atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Di situ mempelajari tentang hak cipta. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, mempelajari tentang paten yang minggu lalu kita sudah pelajari. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi di situ dasar hukum tentang HAKI ada 7. Nanti kalau mau lihat lengkapnya silahkan melihat di buku undang-undang. Kemudian yang berikutnya kita belajar tentang syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Jadi di situ suatu karya dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan. Secara substantif, yang pertama ada bersifat baru. Jadi hasil karya intelektualnya belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian baik dipublikasikan di media apapun, misalnya televisi atau koran atau di radio. Jadi semuanya belum pernah. Kemudian di situ jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonannya bisa gagal atau dianggap gagal. Kemudian syarat yang kedua bersifat inventif. Jadi inventif ini kemampuan untuk menciptakan, merancang segala sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skill in the art, berarti memiliki keterampilan dalam berseni. Syarat yang ketiga bersifat aplikatif. Aplikatif berarti temuan yang ditemukan oleh peneliti bisa dilakukan secara berulang-ulang. Jadi di sini karya intelektual memiliki syarat konsisten. Jadi konsisten itu berarti tidak mudah berubah-ubah. Berikutnya prosedur mengajukan permohonan HAKI. Syarat mengajukan permohonan hak paten HAKI karya intelektual benar-benar terbarukan, artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Jadi kita yang pertama. Nah, setelah itu jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Dibuat dulu proposalnya. Selain itu, di situ ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yaitu membuat spesifikasi paten terdiri dari yang pertama judul invensi, jadi harus disiapkan judulnya apa. Kemudian uraian singkat invensi, menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. Kemudian uraian lengkap invensi, berikutnya ada gambar tekniknya. Jadi di gambar ini diperlukan supaya lebih jelas invensinya.
Kemudian uraian singkat tentang gambar. Jadi di sini menerangkan mengenai gambar teknik ya. Yang berikutnya ada abstrak. Abstrak di sini ringkasan mengenai invensi. Biasanya dalam 1 atau 2 paragraf. Kemudian klaim memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor sehingga banyak mendapatkan hak paten. Oke, kemudian yang berikutnya di situ ada persyaratan lain yang harus disiapkan. Nah, jadi di sini persyaratan lain atau formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Kemudian di sini dapat 2 kali diperpanjang ya. Jadi masing-masing diperpanjang untuk 2 atau 1 bulan. Persyaratan formalitasnya yaitu pertama, surat pernyataan hak. Kemudian di situ surat pengalihan hak, kemudian surat kuasa, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian, kemudian fotokopi NPWP. Terus ada fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan. Nah, jadi di situ ada 7 persyaratannya. Apabila syarat di atas sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Jadi tinggal tunggu 18 bulan, berarti kira-kira 1,5 tahun. Kemudian berikutnya invensi yang tidak dapat dipatenkan. Nah, di sini invensi yang tidak dapat dipatenkan apabila bertentangan dengan peraturan undang-undang, kemudian berupa metode pemeriksaan, kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, kemudian semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Ya, yang terakhir di sini pemeliharaan paten.